Halo, selamat pagi. Hari ini sudah memasuki pertemuan keempat. Ini pertemuan terakhir pada materi teks prosedur ya, yaitu menyusun teks prosedur. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, di slide pertama itu menunjukkan cara menyusun teks prosedur. Nah, yang pertama itu menentukan jenis teks prosedur. Ini maksudnya apakah kalian menggunakan teks prosedur sederhana atau protokol dan kompleks ya. Jadi kalian bisa pilih salah satu dari 3 jenis teks prosedur itu. Lalu yang kedua, menentukan topik. Nah, di dalam pembuatan teks perlunya kita menyusun kerangka terlebih dahulu, salah satunya topik. Topik ini maksudnya pokok pembicaraan dalam teks tersebut. Contohnya, cara mudah membuat blog gratis. Itu contohnya. Lalu yang ketiga, itu mengumpulkan sumber informasi. Ini sesudah kalian menentukan topik, kalian perlu tahu prosedur pembuatan teks yang nantinya kalian rancang. Bukan hanya pengetahuan kalian saja dalam pembuatan teks tersebut, jadi perlu juga kita mencari referensi-referensi penting seperti mencari sumber dari orang lain atau media internet, lalu kalian rancang poin-poinnya saja. Yang keempat, menentukan judul. Sesudah kalian mendapatkan topik dan sumber informasi di dalam teks sangat perlu ya, membutuhkan judul. Nah, judul ini berfungsi sebagai daya pikat untuk si pembaca membaca teks kalian nantinya. Oke. Dan yang kelima, itu menyusun teks prosedur secara utuh. Ini maksudnya setelah kalian sudah mendapatkan informasi mau di internet atau lingkup teman bahkan keluarga, berdasarkan poin-poinnya, perlu juga kalian kembangkan isi teks tersebut agar kalimat tiap langkah-langkah menjadi padu. Oke, semoga kalian paham ya dari sekian cara menyusun teks prosedur. Lanjut saja ke slide berikutnya. Nah, yang pertama itu gunakan kata-kata atau kalimat yang sesuai dengan karakteristik teks prosedur ya. Ini seperti yang Miss jelaskan sebelumnya menggunakan kaidah kebahasaan seperti penanda wacana, konjungsi, dan seterusnya. Lalu yang kedua, pastikan instruksi-instruksi atau langkah-langkah yang kalian berikan cukup jelas. Jadi, dalam pembuatan langkah-langkah teks prosedur, tidak boleh urutan prosedurnya berantakan dan kalimatnya tidak boleh bertele-tele. Ketiga, sesuaikan bahasa yang digunakan. Jadi, penggunaan bahasa dalam teks prosedur yaitu menggunakan bahasa baku sesuai ejaan bahasa Indonesia. Oke. Yang keempat, pastikan urutan langkah-langkah yang disusun sistematis. Kelima, cek kelengkapan struktur teks prosedur terutama tujuan dari langkah-langkah. Dan yang keenam adalah baca ulang teks prosedur yang kalian susun agar terhindar dari kesalahan penulisan. Nah, terkadang kita lupa ya untuk merevisi karya tulis kita. Jadi sangat perlu kita membaca berulang kali agar tidak ada kekeliruan ya dalam penulisan teks maupun apapun itu. Ya, mau teks prosedur, mau teks eksplanasi, teks laporan hasil observasi. Jadi kita perlu dalam membuat teks itu harus membaca ulang kembali agar teks itu sangat sempurna untuk dibaca. Okay? Sekian penjelasan Miss, semoga kalian dapat memahami. Akhir kata Miss tutup dengan Prama Santi Om Santi Santi Om. Selamat pagi dan terima kasih.